Pada suatu pagi di bulan Juni, ibu bernama Nita melahirkan seorang bayi perempuan kecil yang ia dan suaminya beri nama Kayla. Namun, kegembiraan mereka segera tergantikan dengan kekhawatiran yang mendalam ketika mereka menyadari bahwa Kayla tidak seperti bayi pada umumnya. Bayi kecil mereka terlahir dengan kondisi yang langka. Wajahnya tidak berkembang dengan baik, matanya terlalu terbuka, dan bibir serta hidungnya tidak terbentuk sepenuhnya. Dokter-dokter di desa setempat segera memberikan diagnosis yang mengejutkan. Kayla menderita sindrom Trisandi-Collins, suatu kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan tulang dan jaringan wajah. Di rumah sakit kecil itu, suasana sedih dan cemas menyelimuti keluarga Anwar. Dokter-dokter tidak terlalu optimis. Mereka memberitahu Nita dan suaminya, Anwar, bahwa Kayla mungkin tidak akan bertahan hidup lebih dari beberapa jam. Ini adalah kasus yang sangat langka. Kondisinya sangat parah, dan kami tidak bisa memberikan jaminan apapun, kata Dr. Arif, dokter spesialis anak yang merawat Kayla. Namun, Nita dan Anwar menolak untuk menyerah begitu saja. Meskipun hati dipenuhi kegelisahan, mereka memutuskan untuk memberikan segala yang terbaik bagi putri kecil mereka. Kita harus berjuang bersama, Mas. Kayla adalah anugerah yang harus kita lindungi dengan segenap hati, kata Nita dengan suara lembut. Minggu-minggu pertama kehidupan Kayla dihabiskan di ruang perawatan intensif di rumah sakit kota terdekat. Meskipun desa mereka terpencil dan sumber daya terbatas, Nita bersikeras agar Kayla mendapatkan perawatan terbaik yang tersedia. Ia tidak tidur, selalu berada di samping buah hatinya, memastikan setiap napas yang diambilnya adalah napas yang penuh cinta dan harapan. Setelah berminggu-minggu berada di bawah pengawasan ketat para dokter, Kayla akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Matanya yang besar dan terbuka itu mulai menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang menggemaskan. Meskipun masih jauh dari kondisi ideal, Kayla akhirnya bisa dipindahkan kembali ke rumah bersama keluarganya. Di sana, tantangan baru menanti. Kehidupan di desa terkadang keras, terutama bagi anak-anak memiliki kondisi tidak pada umumnya. Tetapi keluarga Anwar tidak sendiri. Tetangga-tetangga mereka datang dengan tangan terbuka, menawarkan bantuan apapun yang mereka bisa. Kita semua adalah satu keluarga di sini. Kita harus saling membantu dalam masa sulit, kata Pak Jono, ketua RT yang bijaksana. Operasi pertama Kayla dilakukan ketika ia berusia 2 bulan. Ini adalah momen yang paling menegangkan bagi Nita dan Anwar. Mereka duduk di luar ruang operasi dengan hati yang berdebar-debar, berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Setiap detik terasa seperti abad bagi mereka. Berbulan-bulan berlalu dengan serangkaian operasi dan perawatan intensif. Dokter-dokter yang merawat Kayla, walaupun terbatas oleh sumber daya, bekerja keras untuk membuatnya nyaman dan membantu mengembangkan bagian-bagian wajahnya yang terpengaruh. Setiap kali Kayla bangun dari anestesi, Nita dan Anwar selalu ada di sampingnya, memberikan cinta dan dukungan yang tak terbatas. Anwar, yang sehari-harinya bekerja sebagai petani sayur, mulai menjual hasil kebunnya dengan lebih giat. Ia tidak hanya mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi juga mengumpulkan dana tambahan untuk biaya perawatan Kayla. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai ayah. Saya harus melakukan segalanya untuk Kayla, katanya sambil memandang sawah yang luas di belakang rumah mereka. Waktu pun berlalu, tak terasa hari ulang tahun Kayla yang kelima tiba dengan berbagai perasaan campur aduk. Di bawah pohon rindang di halaman rumah mereka, keluarga Anwar mengadakan perayaan sederhana. Tetangga-tetangga sekitar berkumpul untuk merayakan momen bersejarah ini. Ini adalah bukti dari kuasa Allah. Kayla adalah pahlawan kecil kita, kata Bu Widya, tetangga sebelah mereka yang selalu memberikan semangat. Nita dan Anwar duduk berdampingan di samping Kayla yang tersenyum lebar. Matahari terbenam di ufuk barat, menciptakan siluet indah di balik mereka. Dia adalah anugerah yang membawa cahaya dalam kegelapan kita. Kita berjuang bersama, dan kita harus menang bersama, kata Anwar dengan bersemangat. Meskipun tantangan yang mereka hadapi belum berakhir, keluarga Anwar tidak pernah kehilangan harapan. Mereka terus menggalang dana, tidak hanya untuk biaya perawatan Kayla, tetapi juga untuk memastikan bahwa dia mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang cerah. Kayla, dengan senyumnya yang hangat dan tatapan mata yang penuh semangat, menjadi sumber inspirasi bagi semua orang di desa mereka. Setiap langkah kecilnya adalah bukti bahwa cinta dan keberanian dapat mengalahkan segala rintangan. Kami tidak akan pernah menyerah. Kayla adalah alasan kita untuk selalu percaya pada keajaiban, kata Nita dengan tegas. Di balik pohon rindang yang menaungi rumah mereka, Kayla tumbuh dengan penuh kasih dari keluarga dan cinta dari komunitasnya. Setiap hari adalah petualangan baru baginya, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperjuangkan impian dan harapannya.
Di suatu pagi yang cerah di desa kecil tersebut, langit terbentang luas dengan awan putih yang terlihat seperti kapas. Kayla terbangun dengan senyum yang cerah di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa hari itu istimewa, ia tidak merasa berbeda dari hari-hari biasanya. Baginya setiap hari adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh semangat. Di ruang tamu yang sederhana, Nita tengah sibuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan telur ceplok menguar di udara, menciptakan suasana hangat di pagi yang sejuk itu. Anwar tengah bersiap pergi ke ladang untuk mengurus hasil panennya. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Kayla, cepat turun. Sarapan sudah hampir siap, panggil Nita dengan suara lembut. Kayla tersenyum dan segera berlari turun dari kamarnya. Ia mengenakan baju yang sudah disiapkan oleh ibunya semalam. Baju merah muda dengan gambar bunga-bunga kecil. Setiap langkahnya terlihat penuh semangat, seolah-olah ia siap menaklukkan dunia. Setelah sarapan bersama, mereka berkumpul di ruang tengah. Nita duduk di sofa, sementara Anwar menatap keluar jendela dengan pandangan penuh harapan. Mereka berdua tahu betapa berharganya setiap momen yang mereka miliki bersama Kayla. Sore harinya, keluarga kecil itu bersemangat mempersiapkan perayaan ulang tahun Kayla. Tentunya dengan bantuan tetangga desa. Di lapangan desa, tenda-tenda dipasang dengan kain warna-warni. Meja-meja diberi hiasan sederhana namun indah. Tetangga-tetangga saling membantu, membawa makanan dan minuman untuk acara tersebut. Saat matahari mulai turun ke barat, keluarga Anwar dan para tetangga berkumpul di bawah tenda besar. Mereka duduk di meja kayu panjang, tersenyum dan bercerita tentang kenangan-kenangan bersama Kayla. Beberapa anak-anak desa berlari-lari kecil di sekitar lapangan, tertawa riang dalam kegembiraan mereka. Nita berdiri di depan semua orang, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan cinta yang mereka berikan kepada Kayla. Kami tidak bisa lebih berterima kasih atas segala yang telah kalian berikan. Kayla adalah cahaya kecil kami yang terang di dalam gelapnya dunia ini, ucapnya dengan suara yang tulus. Acara berlanjut dengan riang gembira. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan, tarian-tarian yang ditampilkan, dan cerita-cerita yang dibagikan. Kayla duduk di antara orang tua dan teman-teman barunya, tersenyum bahagia melihat semua orang bahagia di sekitarnya. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang dan semua perayaan mereda, Kayla duduk di tepi tempat tidur kecilnya, memandang langit yang gelap di luar jendela. Dia tahu ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Meskipun wajahnya mungkin tidak sempurna seperti anak-anak lainnya, namun ia memiliki mimpi besar. Dia bermimpi suatu hari nanti bisa pergi ke sekolah seperti teman-temannya. Dia ingin belajar membaca dan menulis, dan dia ingin menjadi dokter. Aku akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Aku akan membantu mereka, seperti bagaimana ibu membantuku, gumamnya dalam hati. Namun, di balik mimpi-mimpi indahnya, Kayla juga sadar akan tantangan besar yang akan dihadapinya. Operasi-operasi masih menunggunya di masa depan. Meskipun keluarganya telah melakukan segala yang mereka bisa, biaya perawatan tetap menjadi beban yang berat bagi mereka. Beberapa bulan kemudian, kesempatan besar datang bagi keluarga Anwar. Mereka mendapatkan undangan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis di kota besar. Meskipun perjalanan itu akan sulit dan memakan waktu, Nita dan Anwar sepakat bahwa ini adalah langkah yang perlu mereka ambil untuk masa depan Kayla. Dengan hati-hati mereka merencanakan perjalanan mereka. Mereka mengumpulkan tabungan dari hasil panen terakhir dan dari sumbangan para tetangga yang baik hati. Dengan bantuan dari teman-teman desa, mereka akhirnya berhasil berangkat ke kota besar itu. Perjalanan itu tidaklah mudah bagi Kayla. Dia merasa cemas dan takut. Tetapi ketika mereka tiba di rumah sakit besar tersebut, mereka disambut dengan hangat oleh tim medis yang terampil dan berpengalaman. Dokter-dokter di sana memberikan harapan baru bagi keluarga Anwar. Di pagi yang dingin di bulan November, Kayla menjalani operasi besar pertamanya di rumah sakit kota besar itu. Operasi tersebut direncanakan untuk memperbaiki struktur wajahnya yang terpengaruh oleh sindrom langka yang ia derita. Nita dan Anwar duduk di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk. Mereka berdoa dan menunggu dengan harapan yang besar. Operasi berlangsung selama berjam-jam. Setiap detik terasa seperti keabadian bagi keluarga Anwar. Mereka hanya bisa menunggu di luar ruang operasi, memikirkan masa depan yang mungkin bisa lebih cerah untuk Kayla. Ketika pintu ruang operasi akhirnya terbuka, dokter keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Operasinya berjalan dengan baik. Kayla adalah gadis yang tangguh. Ucapnya dengan suara hangat. Nita dan Anwar merasa lega. Mereka berlari ke samping Kayla yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Kita berhasil. Nak, kita akan melalui ini bersama-sama,
bisik Nita sambil mengusap lembut kepala Kayla. Setelah berhari-hari menjalani pemulihan di rumah sakit, Kayla akhirnya bisa pulang ke desa mereka. Meskipun masih lemah, dia merasa lega bisa kembali ke tempat yang ia panggil rumah. Nita dan Anwar merawatnya dengan penuh kasih di setiap langkah pemulihannya. Warga desa menyambut kedatangan mereka dengan penuh sukacita. Mereka mengadakan pesta kecil di lapangan desa, merayakan keberhasilan Kayla dalam menjalani operasi besar pertamanya. Ini adalah kemenangan bagi kita semua, kata Pak Jono dengan senyum bangga. Dalam bulan-bulan berikutnya, Kayla terus menjalani serangkaian perawatan lanjutan. Meskipun perjalanannya masih panjang, harapan baru mulai tumbuh dalam hati keluarga Anwar. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan mereka. Dukungan dari keluarga, teman-teman, dan komunitas desa terus mengalir. Dengan tekad yang bulat, Nita dan Anwar berjanji untuk tidak pernah menyerah. Mereka berusaha keras untuk memberikan Kayla kesempatan terbaik dalam hidupnya. Kayla, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh semangat, melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat. Setiap hari adalah petualangan baru baginya, dan setiap langkah adalah langkah menuju mimpi-mimpinya yang besar. Setiap pagi, Kayla bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Dia tahu bahwa setiap hari adalah anugerah yang harus dihargai dengan baik. Di ruang kecilnya yang sederhana di desa, ia memiliki sudut khusus di mana ia menempelkan gambar-gambar dari majalah kedokteran yang diberikan oleh ibunya. Di samping gambar-gambar itu, ada potongan-potongan kertas dengan coretan-coretan kecil yang merupakan impian Kayla, yaitu menjadi dokter. Mama, aku ingin membantu orang-orang jika sudah besar nanti, katanya kepada Nita satu pagi saat mereka duduk di meja makan sambil menikmati sarapan bersama. Nita tersenyum dan mengusap lembut punggung Kayla. Kamu pasti bisa. Nak, kita akan terus berjuang bersama, dan impianmu akan menjadi kenyataan. Jawabnya penuh keyakinan. Anwar yang mendengarkan dari samping tidak bisa menahan air matanya. Kalian berdua adalah keajaiban dalam hidupku. Kita akan lakukan apapun yang diperlukan untuk Kayla, ucapnya dengan suara gemetar. Tantangan tidak pernah berhenti bagi Kayla dan keluarganya. Meskipun Kayla telah menjalani beberapa operasi untuk memperbaiki struktur wajahnya, masih banyak yang harus dilakukan. Setiap kunjungan ke rumah sakit adalah pengingat akan betapa rapuhnya keadaan Kayla. Di salah satu kunjungan terakhir mereka ke kota besar, dokter memberikan kabar baik. Kayla akan membutuhkan beberapa operasi tambahan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi saya yakin dengan perawatan yang tepat dan dukungan keluarga yang kuat, dia akan melalui semuanya dengan baik, kata Dr. Rahayu dengan suara lembut. Nita dan Anwar bertukar pandangan, penuh harapan dan rasa syukur. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka bersama-sama dalam setiap langkahnya. Sementara itu, warga desa terus memberikan dukungan yang luar biasa. Pesta kecil di lapangan desa menjadi rutinitas setelah setiap kunjungan Kayla ke rumah sakit. Tetangga-tetangga mereka datang dengan makanan, buah-buahan, hasil panen, dan doa-doa mereka untuk kesembuhan Kayla. Pak Jono sering datang untuk duduk bersama mereka di bawah pohon rindang di halaman rumah mereka. Kita semua bangga padamu, Kayla. Kamu adalah inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah, ujarnya sambil mengusap punggung Kayla dengan lembut. Kayla tersenyum lebar. Dia merasa bersyukur memiliki orang-orang yang begitu peduli dan mendukungnya. Setiap ucapan terima kasih yang dia ungkapkan kepada tetangga-tetangganya tidak pernah cukup untuk menyatakan betapa berharganya dukungan mereka bagi keluarganya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Kayla mulai memasuki usia sekolah. Meskipun awalnya ada kekhawatiran tentang bagaimana dia akan diterima oleh teman-teman sebayanya, tetapi warga desa dan sekolah setempat berusaha keras untuk menyambut Kayla dengan hangat. Guru-gurunya memahami kondisi kesehatan Kayla dan memberikan perhatian khusus padanya di kelas. Mereka membantunya mengejar ketertinggalan dan memastikan dia merasa nyaman dalam lingkungan sekolah. Kayla cepat menjadi favorit di antara teman-temannya. Dia adalah gadis yang ceria dan penuh semangat, selalu siap membantu teman-temannya dalam belajar dan permainan. Kayla adalah teman terbaik yang pernah saya miliki. Dia tidak pernah menyerah meskipun tantangannya, kata Ani, teman sekelasnya. 2 tahun setelah operasi besar pertamanya, Kayla dan keluarganya kembali ke kota besar untuk kunjungan rutin dengan dokter spesialisnya. Ini adalah kunjungan yang penting, karena dokter akan mengevaluasi kemajuan Kayla dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Di ruang tunggu rumah sakit, Kayla duduk di antara Nita dan Anwar dengan perasaan campur aduk. Dia tidak pernah terlalu suka dengan rumah sakit dan jarum suntik, tetapi dia telah belajar untuk menghadapinya dengan keberanian yang luar biasa. Setelah pemeriksaan yang intensif, dokter datang dengan berita baik. Kayla, kamu luar biasa.
Kondisimu terus membaik setiap tahunnya. Kita akan mempersiapkan operasi berikutnya dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ucap Dr. Rahayu dengan senyum hangat. Kembali ke desa mereka dengan kabar baik, keluarga Anwar merayakan dengan penuh sukacita. Mereka mengadakan pesta kecil di halaman rumah mereka, mengundang tetangga-tetangga dan teman-teman sekolah Kayla. Makanan lezat disajikan di meja panjang, dan musik tradisional mengalun di udara. Di tengah keramaian, Nita dan Anwar berdiri di samping Kayla yang duduk di kursi khusus yang disiapkan untuknya. Mereka berdua meraih tangan Kayla dengan penuh kasih. Kamu adalah anugerah yang tak ternilai bagi kami. Kami bangga menjadi orang tua MU. Kata Nita dengan suara gemetar. Anwar menambahkan dengan suara yang penuh emosi, kita telah melewati begitu banyak bersama-sama, tetapi kita juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kami akan terus berjuang untukmu, Kayla. Dengan semangat yang tak pernah padam, Kayla melangkah maju menuju masa depannya yang cerah. Dia tumbuh menjadi gadis yang tangguh dan penuh semangat, siap menghadapi setiap rintangan yang mungkin dihadapinya. Setiap hari adalah langkah menuju impian besar Kayla untuk menjadi dokter. Dia belajar dengan tekun di sekolah, membaca buku-buku kedokteran yang diberikan oleh ibunya, dan terus berharap akan hari di mana dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Nita dan Anwar, dengan cinta dan dedikasi mereka yang tak terbatas, terus menjadi tiang penopang dalam kehidupan Kayla. Mereka tidak hanya memberikan cinta tanpa syarat, tetapi juga mendidiknya tentang pentingnya tekad dan semangat dalam menghadapi hidup. Di antara kesibukan harian mereka, Nita dan Anwar kembali ke usaha mereka untuk menggalang dana untuk biaya perawatan Kayla. Mereka mengatur acara di desa, mencari bantuan dari pihak-pihak lain, dan berbagi kisah mereka dengan harapan dapat menginspirasi orang lain untuk membantu. Kami tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap bantuan dan doa dari kalian adalah berkat bagi keluarga kami. Bersama, kita bisa memberikan Kayla masa depan yang lebih cerah. Ujar Anwar kepada para tetangga di sebuah pertemuan di balai desa. Warga desa pun menjawab dengan antusias. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung keluarga Anwar dalam perjuangan mereka. Dengan kebersamaan, mereka yakin bahwa tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati bersama. Kisah perjalanan Kayla menjadi bukti bahwa perjuangan pasti akan membuahkan hasil. Di balik wajah yang mungkin berbeda dari orang pada umumnya, terdapat hati yang penuh semangat dan impian yang tak terbatas. Kayla terus tumbuh menjadi sosok inspiratif bagi semua orang di sekitarnya. Dia mengajarkan kepada mereka tentang kekuatan keberanian dan keinginan untuk hidup dengan penuh makna. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad yang kuat dan dukungan yang tepat. Di akhir cerita ini, Kayla duduk di tepi sungai kecil di desanya, memandang langit yang cerah di atasnya. Dia merasa bersyukur atas semua yang telah dia alami. Aku tidak akan berada di sini tanpa cinta keluarga saya dan dukungan dari warga desa semua. Gumamnya dalam hati, kisah Kayla dan keluarganya akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Mereka adalah bukti bahwa di dalam kegelapan selalu ada cahaya, dan di balik setiap tantangan selalu ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.